saya lagi di bioskop ya, nonton sama anak saya. Misal saya juga harusnya kan belum boleh gitu ya. Saya bawa nonton karena saya pengen memperkenalkan ke superhero-nya saya gitu kan. That's another value gitu. Terus udah gitu pas adegan itu kan orang ketawa, terus ketawanya reda, sepi. Terus tiba-tiba anak saya ngomong kenceng gitu. Oh my. Wah, porn itu apa? Terus saya langsung merasa satu bioskop ya. Terus saya kayak kira, ayo jawab ya Pak, ayo jawab. Jadi ada kejadian lucu juga pas. Jadi kita lagi barengan gitu, saya, anak saya, istri sama satu mobil juga sama adik ipar nyetir gitu. Terus mau senggolan gitu, terus dia teriak dasar Cina katanya gitu. Tuh tak, Omu lagi marahin kamu tuh. Sorry mas. Selamat berjumpa dalam Global Guy Talk bersama Fajar. Hari ini kita akan membahas hal-hal sensitif yang biasanya tidak diungkap oleh kaum laki-laki atau pria. Nah, ada dua narasumber yang keren-keren pada hari ini yang kita sudah hadirkan. Ada Mas Syafiq, CSO, ya. CSO dari Prophetic ya. Betul. Mas Syafiq ya. Saat ini bekerja di Jakarta. Di Jakarta. Oke, terima kasih sudah datang Mas Syafiq. Sama-sama, makasih Mas Fajar. Oke, kemudian ada Mas Antoni. Saat ini sebagai Kepala Des Politik dan Hukum di Kompas Media. Oke, langsung kita mulai. Hari ini kita akan berdiskusi santai aja nih ya, Mas Syafiq sama Mas Antoni. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Jarang orang sebenarnya membicarakan pengalaman mereka menjadi figur seorang ayah. Karena kita sendiri datang dari latar belakang Asia, terutama Indonesia, itu biasanya memiliki seringkali mengutamakan dalam hal parenting peran ibu. Dan peran ayah ini sangat jarang diungkap. Bahkan di Indonesia itu hari ayah sendiri baru dimulai 4 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura sudah lebih lama, apalagi negara-negara di Eropa, di Amerika gitu. Nah, saya pengen tanya dulu nih mungkin dengan Mas Antoni ya. Yang pertama, waktu menjadi ayah pertama kali gitu ya. Dari segi peran, bagaimana transisinya Mas? Apa yang Mas rasakan? Apakah sebagai seorang ayah itu merasa memiliki kesiapan, ada skill set untuk menjadi ayah, atau semuanya itu learning by doing, otodidak? Sebetulnya pada awalnya ketika tahu akan punya anak tuh pasti ngerasa kayaknya sih udah siap lah ya. Jadi paling hanya tinggal baca buku segala macam. Tapi kadang-kadang antara bayangan awal dan realita tuh berbeda banget gitu. Jadi jauh lebih kompleks dan jauh lebih rumit ketimbang yang dibayangkan. Jadi kalau dibilang siap, awalnya mengira siap, tapi nyatanya memang nggak siap dan harus belajar tahap demi tahap gitu. Apalagi saya baru tahu belakangan bahwa ternyata anak saya kan ada ADHD ringan ya. Jadi dia agak impulsif, susah fokus, dan gampang marah, sangat cenderung hiperaktif. Nah, informasi soal anak saya yang diagnosa awalnya ADHD itu justru saya dapat ketika dikasih tahu guru. Kan anak saya ketika saya kuliah di Swedia itu dia ikut ya. Nah, itu dikasih tahu oleh guru di dogisnya dia, dan ketika di Indonesia ke psikolog dan bertahu. Jadi memang betul-betul harus belajar. Jadi kalau dan saran dari profesional itu sangat membantu sekali sih sebenarnya. Untuk kita yang belum siap untuk bisa menyiapkan diri ketika menghadapi persoalan yang kompleks itu. Kalau Mas Syafiq mungkin bisa menyambung. Ya, kalau saya waktu sebelum punya anak gitu, itu sejujurnya saya nggak pernah waktu itu nggak siap sama sekali mau punya anak. Jadi benar-benar jangan kan udah tahu bahwa istri hamil gitu, sebelum istri hamil pun gitu, atau sebelum menyiapkan untuk istri hamil pun tuh benar-benar nggak siap. Jadi saya ngerasa kayak saya harus punya uang sekian banyak dulu, harus punya rumah sendiri, harus punya ini baru siap punya anak gitu. Yang pada akhirnya kejadiannya jeng-jeng punya anak duluan gitu kan, istri hamil, terus itu langsung berasa kayak pressure-nya tuh luar biasa sebetulnya.
dan benar-benar nggak tahu siap atau enggak gitu. Cuman di sisi lain tuh kayak ada perasaan bukan galau tapi lebih kayak pernah ngerasain ini nggak kayak naik jet coaster kan excited ya tapi takut gitu. Kayak gitu rasanya. Oke. Nah, kalau tadi ya nyiapin hal-hal yang sifatnya fisik dan ekonomi, aspek rumah, tabungan. Nah, tapi pernah nggak Mas Antoni atau Mas Syafiq ya punya matriks atau indikator menjadi ayah apa yang harus dilakukan itu somehow mungkin dari ayahnya atau membaca buku atau dari senior yang sudah menjadi ayah duluan, pernah nggak download ilmu seperti itu sebelumnya? Kalau dari ayah sih enggak ya, karena saya besar di keluarga yang kulturnya anak selalu dekat dengan ibu gitu ketimbang dengan ayah. Jadi saya mempersiapkan dirinya justru lebih banyak dari baca buku. Nah itu yang lumayan membantu, walaupun kemudian antara apa yang dibaca dan realita kadang-kadang jauh lebih kompleks yang dihadapi gitu. Apalagi ketika tahu anak perlu perhatian khusus gitu. Jadi ya saya lebih banyak dapat download ilmunya tuh dari buku dan baca dan googling di internet sih. Oke. Kalau saya jadi waktu tahu punya anak gitu ya. Terus saya juga sama, kita mungkin mirip gitu ya. Saya juga besar lebih dekat sama ibu daripada sama ayah. Nah, terus ketika punya anak, di kepala saya hanya ada satu pemikiran bahwa saya akan melakukan apa yang biasa ibu saya lakukan, bukan apa yang biasa ayah saya lakukan gitu. Jadi saya mau mimik perilakunya ibu saya ke saya, ke anak saya gitu. Karena saya jujur aja pas waktu istri baru hamil, itu tuh di lemari tuh isinya buku semua tuh. Buku tentang menyusui, buku tentang bayi baru lahir, kesehatan anak, berapa kali lengkap gitu. Dibeli tapi gak dibaca. Tapi saya ada confident ya. Ya bener, confident. Udah lengkap, kalau ada apa-apa tinggal pilih gitu. Dari internet tuh udah berbundel-bundel tuh, di download, di print gitu ya, simpen. Tapi gak dibaca. Jadi basically kayak itu, kayak orang disuntrungin ke kolam terus belajar berenang sih rasanya. Bekalnya cuma dari apa yang dilakukan sama ibu saya coba terapin gitu. Iya. Mungkin tadi Mas Syafiq udah sebut soal peran ibu juga ya. Somehow sebagai orang Indonesia, nah saya tadi sebelum acara sempat dengar ya Mas Syafiq sering traveling juga ke Eropa, ke Jerman terutama gitu ya. Pasti memahami ya ada rasa diskriminasi terhadap laki-laki when it comes to bringing up our children gitu ya. Somehow informasi yang tersedia, kemudian bahkan mungkin jargon sebagai orang advertising gitu ya, yang sering dibuat itu ibu yang selalu diutamakan, tetapi tidak dengan ayah. Apakah ini mempengaruhi cara pandang? Kemudian saya harus membekali diri atau itu fine-fine aja sudah diterima sehingga ya memang harus proaktif atau bagaimana? Mungkin Mas Syafiq dulu. Ya. Jadi kalau dari aku sendiri yang cukup menarik itu adalah ketika anak saya lahir, saya tuh merasa kayak ada perubahan yang signifikan dalam hidup saya. Kayak orang naik kelas. Kayak ibaratnya orang yang tadinya SMP tiba-tiba kuliah gitu. Jadi ada satu tingkat di diri saya tuh yang berubahnya sangat-sangat terasa sekali. Yang tadinya ya namanya juga anak muda gitu ya, atau merasa masih anak muda gitu. Nggak ada takutnya, tiba-tiba I have everything to lose gitu. I have something to lose gitu. Jadi benar-benar nyetir tuh jadi pelan-pelan gitu. Terus udah gitu buat aku kayak now I have something precious, I have to handle it with care. Ibaratnya kalau ada peribahasa kayak ibu singa atau apa yang benar-benar ya anaknya dicolek pasti langsung itu tuh benar berasa gitu. Dan tiba-tiba saya punya purpose in life ketika anak saya lahir. Yang tadinya saya ngerasa karir mah gimana sejalannya, terus yang penting kan gua menikmati hidup dan sebagainya, terus sekarang berubah. Benar-benar ya ini buat yang penting anak saya secure. Dan yang bagus banget menggambarkan kondisi perasaan tersebut itu lagunya Pearl Jam judulnya Sirens. Itu tuh
benar-benar seperti itu feel-nya. Yang dirasa tiba-tiba I have everything to lose. Rasanya tuh kalau dia lagi pergi tuh kayak dunia mau kiamat gitu, kayak pas dia pulang tuh kayak lega gitu, nah, kayak gitu. Jadi emang ada perubahan yang signifikan terjadi sih. Oke. Dan itu out of sudden gitu ya, tiba-tiba. Out of sudden. Ya. Oke, Mas Antoni mungkin silakan. Kalau saya sih dipaksa keadaan ya. Karena kebetulan saya dan istri itu keluar dari dalam tanda kutip keluarga besar gitu kan. Biasanya kalau kita dalam di kultur kita terutama membesarkan anak itu kan bukan hanya pekerjaan suami istri gitu, tapi juga keluarga besar gitu. Nah kebetulan saya dan istri itu tinggal jauh dari keluarga besar gitu. Pertama tinggal di Bogor, kemudian ketika saya kuliah istri dan anak juga ikut ke sana. Jadi kita betul-betul ya akhirnya karena kondisi ya, nggak mungkin juga kan saya membiarkan istri untuk ngurus anak sendiri, ya mau nggak mau akhirnya dipaksa keadaan untuk untuk juga lebih mau belajar untuk paling nggak membantu istri untuk menghandle anak secara dalam tanda kutip walaupun belum setara, tapi paling nggak berusaha untuk barengan untuk membesarkan anak. Saya tuh paling khawatir tuh soal kesehatan tuh. Nah kalau soal kesehatan saya berusaha untuk kalau anak sakit sedikit biasanya saya yang cerewet justru bukan istri. Premium care gitu ya. Pokoknya serba khawatir dan kadang-kadang justru dianggap istri berlebihan gitu. Jadi istri yang lebih tenang dan kalau saya tuh agak gerasa gerusuk gitu. Ya karena memang kondisi yang memaksa untuk ya mau nggak mau karena nggak ada support system dari keluarga besar kan. Tapi pernah nggak, Mas Antoni mungkin lanjut dulu ya sebentar. Pernah nggak merasa kurang diuntungkan oleh situasi? Mungkin ketika membawa anak ke rumah sakit tadi kan butuh terapi untuk ADHD gitu ya. Mungkin ada perlakuan dari entah tenaga kesehatan atau lingkungan gitu. Kok Mas Antoni yang ngajak, yang bawa gitu, kok bukan istrinya gitu? Atau Mas Antoni cuek, tidak pernah terfikirkan hal itu? Enggak sih, relatif enggak ya, karena memang saya bawa anak untuk terapi sensor integrasi karena dia ada AD ringan itu dari dia umur 3 tahun sampai dia umur mau 7 tahun ya. Dan itu sebenarnya masih proses tapi terhenti sementara karena ada COVID-19. Kadang-kadang saya bareng sama istri nganter dan kadang-kadang saya gitu. Kalau menurut saya malah saya justru bisa dapat momen untuk ngobrol dengan profesionalnya untuk bagaimana handling anak yang memang menghadapi ADHD. Misalnya bagaimana kalau misalnya dia lagi marah, kalau dia lagi marah terus saya bicara dengan suara keras itu justru dia nggak akan mungkin bisa dengar gitu. Jadi ada momen yang memang kadang-kadang saya yang nanya juga, ini kalau kayak gini terus gimana, di rumah dia begini terus kira-kira harus bagaimana. Nah untuk detail itu saya lebih cerewet ketimbang istri. Nggak tahu kenapa ya, tapi kalau untuk yang nanya detail ini problem apa yang ada di rumah biasanya saya tanyain ke terapisnya. Saya sengaja sebelum berangkat tuh saya catetin dulu kadang-kadang. Jadi nggak tahu mungkin bawaan kali ya. Oke, jadi kalau saya buat kesimpulan sementara, mostly dari pengalaman keduanya ini Mas Antoni dan Mas Syafiq itu relatively out of sudden dan nggak terlalu care dengan apa kata orang karena fokusnya di how to face the problem gitu ya. Sekarang udah ada someone yang very fragile, yang you feel the need to protect gitu kan, dan fokus memberikan yang terbaik gitu ya. Mungkin kita masuk ke topik berikutnya nih tentang hubungan ayah dengan anak gitu ya. Nah, ketika anak ini lahir, kemudian dia berkembang, perkembangan anak itu kan sangat cepat sekali gitu ya. Kita fascinated dengan apa yang terjadi dan apa yang bisa dia lakukan. Pernah terpikirkah sejak awal atau mungkin along the way anak-anak ini ingin ditanamkan nilai-nilai yang dulu kita miliki? Dan jika iya, nilainya itu apa? Nah, lalu apakah ada ekspektasi yang diharapkan dari anak itu? Mungkin agar dia someday menjadi seseorang yang dulu kita harapkan kita ingin menjadi gitu. Mungkin Mas Syafiq dulu, silakan Mas Syafiq. Kalau aku tuh ngerasa ada satu pengalaman yang cukup unik ya yang saya dapatkan selama ini gitu ketika punya anak. Jadi saya tuh nggak deket sama bapak saya, benar-benar nggak deket gitu, benar-benar ngerasa kayak aku hanya deket sama ibu, terus
tiba-tiba di dalam preferensi saya sebelum saya punya anak itu tuh nggak ada preferensi bapak saya. Pokoknya selalu kalau ada bapak saya datang tuh itu langsung semuanya tuh negatif gitu. Semuanya tuh pokoknya bener-bener nggak akur gitu ya. Walaupun pasti nggak mungkin nggak ada hubungan gitu. Cuman waktu itu sebelum punya anak saya merasa bahwa saya nggak deket sama bapak saya. Sampai ketika punya anak, terus saya kan ingin hubungan saya lebih baik dong daripada saya sama bapak saya. Jadi saya coba untuk connect sama anak, terus menerapkan apa yang ibu saya lakukan. Kalau ngobrol juga, kalau misalnya dia jatuh nangis gitu, saya lebih ke istilahnya tuh membuat saya satu eye level sama dia, terus ngomong pelan-pelan gitu, ngomong pelan-pelan kamu kenapa, terus kalau dia masih nangis nggak apa-apa, pelan-pelan. Emang biasanya kan nggak sabar gitu ya, tapi ini yang biasa dilakukan sama ibu saya ke saya gitu, jadi saya coba terapin itu, sampai suatu saat saya ngerasa bahwa ketika ada nilai-nilai yang saya pengen tanamkan, seperti nilai tentang keberagaman gitu, nilai tentang kita harus berbuat baik sama orang-orang. Terus karena saya Muslim, jadi juga ingin ngajarin dia untuk beribadah untuk salat 5 waktu juga. Saya menyadari bahwa saya dapat nilai-nilai tersebut sebenarnya diajari sama bapak saya, gitu. Jadi saya baru ngeh bahwa iya bapak saya ngajarin itu, ibu saya nggak ngajarin yang itu ya, ibu saya ngajarin kayak soft skillnya, tapi values tuh yang ngajarin bapak saya. Dan somehow saya nerima itu tanpa saya sadari. Sekarang saya struggling nge-share nih values itu ke anak saya karena waktu itu cara nyampein bapak saya itu saya nggak suka, tapi berhasil. Naturally passed down gitu ya. Naturally passed down, berhasil. Terus sekarang, lah ini jadi gimana gitu. Nah itu sebenarnya tantangannya tuh yang saya rasain seperti itu gitu. Sekarang udah lebih deliberate, purposif gitu untuk menanamkan nilainya, atau masih by nature juga? Sekarang kalau bapak saya kan dulu nentuin nilainya tuh keras gitu kan ya. Kayak sholat tuh bener-bener, kalau ngajak sholat tuh bener-bener yang ayo sholat sekarang gitu, bener-bener tangan besi gitu. Suruh belajar baca doa, baca surat gitu, itu nangis gitu kan. Tapi nancep. Gitu. Sekarang tuh tahu gitu. Nah, sekarang saya berusaha nanamin ke anak saya. Saya tahu waktu itu saya sempat ada fase di mana saya nggak suka banget sholat karena memorinya tuh buruk di kepala saya tuh. Memori itu sedih gitu. Tapi seiring sama waktu kan akhirnya ya mengalami bahwa ya saya sebagai muslim harus tetap beribadah gitu. Nah, cuman kan saya jadi dilematis gitu ya. Ke anak saya pengen nanamin itu, tapi kalau pakai cara yang keras nanti dia akan walking my path gitu. Saya nggak pengen itu, saya pengen dia much better than I am. Terserah dia nanti mau jadinya apa, selama itu much better than I am, nggak harus kayak saya jadi strategis gitu. Mungkin dia mau jadi arsitek kayak ibunya, atau mau jadi pelukis, atau mau jadi pemain skateboard, by all means terserah. Tapi much better than myself. Ini ya gitu. Yang penting values-nya tuh dipegang teguh. Cuman sekarang saya punya kesulitan untuk jadi ngedeliver value-nya gimana ya? Gitu. Soalnya waktu itu pakai tangan besi gitu. Menarik. Mungkin kalau Mas Antoni gimana pengalamannya? Sama ya, mungkin itu problem keluarga era tahun 80-an, 90-an kali ya. Jadi memang anak-anak tuh pasti lebih dekat ke ibu gitu, ke bapak ya pasti negatif gitu. Kalau ketemu bapak tuh rasanya kesel, dimarah-marahin kayak gitu ya. Selalu ada distance. Selalu ada jarak. Jaraknya tuh jauh gitu kadang-kadang. Dengan ayah itu problem yang saya juga alami juga tuh Mas. Belum pandemi tapi sudah ada jarak. Udah ada jarak, jaga jaraknya dari dulu. Social distancing-nya tuh udah tapi value, dan kebetulan karena saya tinggal nggak dengan, ketika saya dari kecil tuh saya tinggal dengan om dan tante ya. Jadi dengan ibu dan bapak tuh nggak terlalu sering ya. Maksudnya ya memang ketika kecil saya dengan ibu dan bapak, tapi ketika saya mulai sekolah SD dan SMA itu saya ikut tante dan om. Nah, kalau dari value untuk anak saya ada 2. Yang pertama yang saya tidak miliki, yang kedua value yang menurut saya penting dan ini saya dapat justru dari lingkungan. Ya, value yang pertama itu yang saya dapat dari lingkungan adalah menghargai keberagaman, karena saya tinggal di lingkungan yang sangat beragam dan keluarga juga sangat beragam dalam konteks suku maupun dari agama ya. Jadi saya dapat
value itu dari lingkungan. Dan saya berharap anak saya juga bisa memahami bahwa beragam itu tuh bukan sesuatu yang negatif gitu. Dan saya nggak kesulitan untuk untuk meneruskan nilai itu, karena juga lingkungannya membantu untuk anak saya nggak usah diomongin juga dia bisa melihat sendiri perbedaan itu, dan perbedaan itu ada di keluarganya sendiri gitu. Ada yang neneknya agamanya Katolik, anak saya agamanya Islam, saya juga Islam, istri saya juga Islam, kemudian ada yang agamanya Buddha, terus dari sukunya juga beragam juga. Dan ini kan problem yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang ya, perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang problem gitu. Nah, anak saya dari kecil karena dia udah terpapar di lingkungannya yang memang sudah beragam, jadi saya rasa tugas saya sedikit lebih ringan untuk mentransfer nilai itu. Nah, sementara yang saya tidak punyai adalah saya tuh kadang-kadang suka control freak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar di luar perencanaan saya tuh saya suka kesel, suka marah kayak gitu ya. Nah, jadi saya berharap sih anak saya juga bisa lebih tenang gitu. It's okay not to be perfect kayak gitu. Nah, itu yang agak sulit karena saya juga memahami karena dari nggak tahu kenapa tapi dari kecil itu problem terbesar saya, dan saya berharap anak saya bisa mengatasi hal itu mungkin lewat bantuan profesional kali ya. Pertanyaan berikutnya untuk Mas Syafiq nih ya. Jadi tadi Mas Syafiq sudah cerita bahwa di masa lalu ayah menggunakan approach yang relatif keras ya, lebih disiplin. Nah, sementara sekarang dengan gaya yang berbeda kita ingin agar persepsinya berbeda juga dari anak. Nah, ini strateginya Mas Syafiq seperti apa? Oke, ini ketika saya waktu masih kecil tuh karena saya sangat fokus banget bahwa saya dekat sama ibu, jadi figur bapak tuh kayak burem gitu di dalam memori saya. Ketika saya punya anak, yang saya lakukan adalah ya saya lebih sering meluk. Gitu. Saya tuh lebih sering meluk dia. Terus kalau dia misalnya mau jalan di mall capek, saya yang gendong. Pokoknya kontak fisik physical tuh, care ya. Karena saya ngerasa dulu tuh kayaknya saya nggak pernah dapat itu dari bapak saya. Walaupun ternyata setelah punya anak, saya ingat-ingat sebenarnya bapak saya juga banyak melakukan hal yang sama. Cuman entah gimana ceritanya ya, nature-nya gitu ya, di kepala saya tuh kayak blur memori ibu, ya. memori itu ibu. Sampai saya punya anak, saya tuh baru akhirnya put a huge respect ke bapak saya ketika udah punya anak. Gitu, bener-bener kayak oh iya dulu saya ingat gitu, dulu saya pernah tidur nemplok di badan bapak saya gitu, tapi I take it for granted gitu. Terus saya ingat bapak saya tuh kayak selalu ada in any situation gitu. Jadi ketika saya dari mulai mobil mogok di tengah jalan di perjalanan Bandung Jakarta itu yang nyebut bapak saya. Ketika dia sebenarnya he always there, tapi somehow I take it for granted karena saya punya persepsi saya dekatnya sama ibu waktu kecil gitu. Karena kalau sama bapak tuh image-nya hanya dimarahin, sehingga hal positifnya tuh ketutup sama itu gitu sampai saya punya anak. Nah, jadi sekarang saya selalu berusaha untuk make sure apapun yang diucapin sama anak saya, se-shocking apapun saya nggak boleh marah, gitu. Aku coba pegang itu aja karena once saya marah, saya takut nanti anak saya takut cerita lagi. Terus tadi satu experience buruk itu overclouding all the goodness, seperti apa yang saya alami. Seperti itu sih. Thank you, menarik banget. Mas Antoni gimana Mas cara mengekspresikannya dan mungkin ada perbedaan? Kalau saya sih saya nggak malu-malu untuk bilang ya saya sayang sama anak saya, terus saya omongin, kadang-kadang saya peluk juga. Cuman kalau anak saya kan 3 ya, yang satu masih bayi, yang satu lagi belum beranak 1 bulan nih Mas tadi ya. Yang satunya baru mau 1 bulan, terus yang keduanya itu umurnya mau 2 tahun. Nah kalau yang umur 2 tahun ini saya peluk, dia oke-oke aja gitu. Tapi kalau anak saya yang satu lagi yang udah mau 8 tahun ini dia udah mulai risih. Kadang-kadang saya peluk tuh apa sih peluk-peluk, apa sih kadang-kadang saya cium pipinya kan. Terus dia bilang apa sih ini dia udah mulai menjaga jarak gitu. Jadi tapi saya rasa itu sesuatu yang nggak tahu ya, mungkin karena saya juga nggak dulu sama lagi, mungkin saya juga jarang kontak fisik dengan ayah. Nah, menurut saya kontak fisik itu bukan cuma dibutuhkan oleh anak saya, tapi juga saya butuhkan juga. Iya. Jadi memeluk anak itu bukan karena saya hanya ingin menenangkan anak saya juga butuh
disayang oleh anak Literally saya. memang butuh. Jadi ya. jadi itu sesuatu versa. yang yang timbal balik lah ya. Iya, Jadi iya. saya ngomong sayang ke anak saya juga, saya berharap anak saya juga ngomong sayang ke saya gitu. Dan saya peluk, dia juga berharap dia meluk saya juga. Iya. Very Dan sweet. itu sesuatu yang wajar sih. Mungkin sekarang itu sesuatu yang normal ya, dan rata-rata Kayaknya. kayaknya kita bisa lihat Pemandangan di itu di mana-mana ya. tempat-tempat umum pun itu juga menjadi sesuatu yang Walaupun mulai mungkin itu. Jadi motifnya kesan bisa berbeda-beda bisa beda-beda. gitu. Kesan ayah itu yang jaga jarak, yang apa namanya, yang garang gitu, itu Iya. udah mulai berubah sekarang ya. Mungkin karena situasi masyarakat juga berubah kali ya. Iya. Nah, ngomong Mas Antoni nih, jadi tadi butuh juga orang tuanya. Lalu anak itu kan sekarang udah 8 tahun ya, Iya. mulai kurang nyaman kalau touchy katanya. Tapi pernah nggak dia itu datang ke kita instead of being touchy, mungkin sekarang dia lebih banyak bertanya tentang hal-hal yang sensitif gitu ya, mulai dari isu-isu yang tidak terbayang sampai yang mungkin karena banyak ekspos informasi dari TV atau game permainan terkait kekerasan gitu ya. Ini kan yang jadi concern banyak orang tua ya, termasuk ayah. Itu boleh nggak kasih contoh pertanyaan terkait hal yang sulit ya dari anak, terus cara menjawabnya, memberi pemahamannya seperti apa tuh? Nah mungkin karena umur segitu anak udah mulai berpikir kritis dan udah mulai banyak tanya ya. Jadi dan anak saya tuh suka nonton suka cari-cari berbagai informasi lewat internet gitu. Jadi dia itu udah, ya mungkin karena beda kali ya, dia digital native, jadi dikit-dikit dia udah ke internet, YouTube. Nah kadang-kadang dia nanya mulai hal yang paling sepele, kayak misalnya dia suka Pokemon. Dia nanya Pokemon, saya juga bingung ini maksudnya apa, saya nggak ngerti. Itu bukan, saya dulu waktu kecil nggak suka itu gitu. Jangan Tapi di tes papa hafal semua Pokemon. dia nanya mulai, ini kok Pokemon ini gini-gini. Terus dia suka dinosaurus. Pak ini dinosaurus dulu kenapa sih punah? Emang karena meteor ya? Emang karena apa gitu? Sampai soal berbeda. Terus dia nanya, kenapa sih Pak? Aku kan agamanya Islam, Papa Islam, Mama Islam. Kok Oma agamanya Katolik gitu? Kenapa gitu katanya? Ya udah dijelasin aja, diomongin aja ya bahwa memang ya nggak apa-apa kan, berbeda ya Oma. Dan terus saya balik nanya lagi, emang agama itu harus dari lahir ya? Kalau mama papanya agamanya Islam misalnya, emang anaknya juga harus Islam ya? Enggak juga sih ya kayaknya, dia bilang kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang saya balik nanya biar dia cari informasi juga dan ya saling tektokan juga. Dan dua arah ya ini saya lihat ya. Iya mencoba, karena kadang-kadang saya juga nggak tahu juga jawabannya secara pasti. Buying time sebenarnya. Kadang-kadang saya nanya, yaudah coba kamu cari dulu. Ya saya juga coba nyari gitu, karena malu juga kan ngurusin pertanyaan anak. Iya. Anak 7 tahun terus kita nggak tahu pertanyaan. Tapi memang karena paparan informasinya begitu cepat ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita kalah cepat untuk dapat informasi dari dia. Terutama memang hal-hal yang dia memang suka. Gitu. Iya. Dan dia ngelihat kondisi sekeliling, terus dia bertanya banyak hal. Terus kayak misalnya kenapa kakeknya meninggal, terus nanya lagi ketika saya jawab misalnya ya karena kakeknya meninggal karena sudah tua sakit, terus nanya mama sama papa sudah tua atau belum kayak gitu. Jadi memang pertanyaan itu dia terus digali terus, dan memang ya harus siap-siap untuk cari jawabannya sih. Dan kadang-kadang yang lebih sabar untuk menjawab istri saya ketimbang saya, karena saya biasanya langsung ya emang kayak gitu gimana lagi gitu. Kadang-kadang kalau udah mentok, akhirnya terpaksa jawabnya kayak gitu, padahal nggak boleh harusnya. Pertanyaan yang sama buat Mas Syafiq gitu. Contoh pertanyaannya apa nih? Oh sorry, usianya berapa putranya atau putrinya? Saya anak 2, makanya pas tadi dengar 3. Ada rencana mau gabung di klub Bapak 3 anak? Saya sih target 5 gitu, istri maunya cuma 2 gitu. Jadi anak saya 2, yang satu 11 tahun, yang satu 6 tahun. Terus yang kalau pertanyaan itu emang ya tentunya experience, saya selalu percaya bahwa experience orang tua ke anaknya setiap individu itu pasti beda-beda gitu. Jadi nggak ada one magic rumusan, nggak ada satu rumusan untuk semua pasti punya cara beda-beda. Tapi saya bisa share apa yang saya alamin. Jadi yang saya alamin itu ada 3 tipe pertanyaan yang kadang buat saya kayak waduh gitu ya, terus mind-blowing. Dan tiga ini tuh kadang cara jawabnya juga bisa beda-beda. Yang pertama tuh ini pertanyaan yang sebenarnya dia ngetes gitu. Itu yang saya temuin gitu. Jadi dia nanya kan,
Pak ini kenapa sih kayak gini gitu? Ini yang nomor 6. Yang umur 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Kok yang 6 tahun ini lebih absurd lagi soalnya. Oke. Jadi yang nonton tuh suka nanya kan, Pak ini kenapa sih, misalnya kayak waktu itu dia nanya, Pak kalau matahari itu itu tuh sebenarnya bintang kan ya gitu. Terus aku bilang, nah once aku tahu aku notice kayaknya sih ini pertanyaan ngetes. Aku tanya balik gitu, menurut kamu gimana gitu? Nggak tahu gitu. Kalau bisa dijelasin, bisa aku langsung bisa jelasin, itu nanti kayaknya dia nggak, biasanya pas aku coba jelasin sesuatu seperti itu, dia kayak nggak puas gitu. Tapi ketika saya tanya lagi, misalnya setelah dia bilang nggak tahu, kan bisa gitu ya, udah mulai sumuran segitu. Terus aku nanya, ya udah kalau nggak tahu, menurut kamu gimana gitu. Ngarang juga nggak apa-apa gitu. Terus dia berusaha ngejawab, tapi jelasnya benar gitu, proper gitu. Jadi kayak, oh ya ini pertanyaan ngetes. Yang kedua tuh pertanyaan yang memang muncul dari pertanyaan sebelumnya. Kayak waktu itu kan gini, dia nanya kan, Pak ini kok nggak bisa nyala sih? Si Apple TV-nya nggak bisa nyala gitu. Dia bilang, oh itu nggak ada, kayaknya nggak connect deh internetnya. Oh, internet tuh apa gitu? Terus aku bingung gitu kan, mati mesti jelasin internet Kak. Waktu itu dia masih umur 7 tahun gitu. Kan 7 tahun gimana caranya gitu? Internet tuh jadi di udara tuh ada ada sinyal-sinyal yang nanti kalau connect kamu bisa akses internetnya. Oh kayak awan. Iya sih bahasa teknisnya cloud. Bukan itu juga. Jadi ada pertanyaan yang aku juga kaget karena nggak tahu cara menjelaskan kok anak umur 7 tahun gitu. Yang mana dari situ akhirnya belajar ngobrol. Kebanyakan solusi itu ketemunya bukan belajar dari buku kalau aku, tapi dari ngobrol sama keluarga, sama ayah tanpa prejudice. Gitu. Karena once ada satu orang misalnya dia ngerasa bahwa teknik parenting dia terbaik, itu langsung biasanya orang langsung nggak nyerap gitu. Tapi ketika semuanya tanpa prejudice bahwa tiap orang punya solusi yang beda-beda, kadang tuh ketemu. Dan aku nemuin ketika itu ternyata ketika dia tanya pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, caranya Mas Anto ini paling benar, ditanya balik gitu. Jadi tanya balik yang menurut kamu gimana? Aku nggak tahu, coba search di Google apa itu internet gitu. Jadi benar-benar biarin dia nyari sendiri sebetulnya gitu. Tapi kita dampingin karena sambil juga pengen tahu. Nah, yang ketiga tuh pertanyaan off guard gitu. Jadi benar-benar ditanyakan terus saya tuh nggak siap. Itu kejadian waktu kita, salah aku juga ya. Dia tuh waktu itu umurnya udah 8 tahun kalau nggak salah. Saya ajak dia nonton Spider-Man. Spider-Man yang pertama, yang Marvel Universe tapi yang pertama, Homecoming yang pertama kan. Nah pas nonton itu ada satu adegan di mana temennya Spider-Man tuh lagi berusaha ngebantuin dia di ruang komputer, udah gitu kepergok sama gurunya. Terus udah gitu kan gurunya nanya kan, kamu lagi ngapain? Terus dia jawab, checking porn. Gitu kan. Nah, bayangin saya lagi di bioskop ya, nonton sama anak saya, asal saya juga harusnya kan belum boleh gitu ya. Saya bawa nonton karena saya pengen memperkenalkan ke superhero-nya saya gitu kan. That's another value gitu. Terus udah gitu, pas adegan itu kan orang ketawa, terus ketawanya reda, sepi. Terus tiba-tiba anak saya ngomong kenceng gitu, Pak, porn itu apa? Gitu. Itu saya langsung merasa satu bioskop ya, langsung berusaha kayak gitu, ayo jawab ya Pak, ayo jawab. Saya pernah juga ngalamin kayak gitu, tapi agak beda konteksnya, tapi pas nonton bioskop juga. Iya kayak gitu, itu kan langsung mati gitu. Terus aku akhirnya refleks bilang gini, itu film yang hanya boleh orang dewasa yang tonton. Gitu. Untungnya ada. Aku kayak denger di sekitar saya tuh kayak, gitu, seperti itu. Jadi kalau terkait sama pertanyaan tuh, aku rasa ada 3 pertanyaan itu yang catching off guard salah satunya. Terus kalau secara value ya itu selain value-value yang tadi yang positif gitu, kadang saya tuh ingin menerapkan value hobi yang biasa saya miliki, kayak misalnya istri saya suka Star Trek, saya suka Star Wars. Jadi saya berusaha mengkubukan anak saya untuk suka Star Wars kayak gitu. Nah, ini tadi udah bicara kubu juga nih ya. Ini poin terakhir tentang hubungan dengan anak. Sekarang kan kita dengan era informasi ya, dan hidup di Indonesia yang keberagaman etnisitinya itu tinggi,
akses informasinya banyak, tapi juga tidak menutup mata misinformasi dan disinformasi terjadi. Apa yang dilakukan ketika menghadapi situasi dan merasa clueless? Karena mungkin referensi di Indonesia terbatas begitu ya. Nah, bagaimana cara Mas Syafiq dan Mas Antoni mendapatkan referensi untuk menghadapi situasi itu? Aku dulu. Kalau aku mungkin jadi gini, memang kadang entah ini pembenaran atau enggak gitu, tapi berasa gitu kayaknya knowledge itu tuh semua orang bisa punya akses dan orang bisa kejar-kejaran sama knowledge, bisa nyusul gitu ibaratnya. Tapi wisdom tuh emang berjalan sama umur kayaknya. Walaupun mungkin itu pembenaran biar nggak dibilang tua gitu ya. In general, tapi rasanya kayak gitu, Exactly. Karena gini, jadi saya merasakan bahwa dulu waktu saya masih kecil, waktu saya dari SD, SMP bahkan, saya tuh rasis. Gitu, saya tuh rasis, saya tuh nggak suka sama orang yang beda agama sama saya nggak suka sama orang yang beda ras sama saya gitu. Saya merasa bahwa saya ras Melayu, ras pribumi gitu. Sampai saya tinggal di Jerman 4,5 tahun. Nah, gantian kan saya minoritas gitu. Udah ini Muslim. SMA ya? Di Apa? Jerman SMA SMA, atau kuliah? Oh, SMA gitu. SMP SMA tepatnya. Jadi waktu di Jerman tuh saya ngerasain bahwa saya jadi minoritas. Exactly. Udah gitu super minoritas. Udah Muslim Asia. Gitu. Karena di sana lebih banyak orang Asianya itu tuh dari Filipina. Jadi kalau nggak kebanyakan Katolik gitu. Orang Asianya atau dari Jepang gitu. Triple minority-nya pindah sekarang ya? Iya, jadi saya tuh triple minority. Udah Muslim Asia gitu. Karena yang Muslim bukan Asia kayak Pakistan, kayak India atau negara-negara yang Turki itu kan majority di sana gitu. Aku tuh minority banget rasanya dan itu banyak pertanyaan datang ke aku. Terus waktu itu Jerman masih banyak neo-Nazi juga. Pada waktu itu tahun 92 sampai 96. Correct. Jadi di zaman-zaman itu kan neo-Nazi masih kenceng. Terus saya masuk sekolahnya, saya memilih memang sekolah Jerman. Jadi bukan masuk Indonesian School atau American School atau British School, tapi sekolah Jerman karena saya pengen bisa bahasanya. Jadi saya masuk sekolah Jerman, di situ saya merasakan bahwa kurikulum di Jerman. Deutsch sprechen berarti ya? Ya, waktu di Jerman itu kurikulumnya benar-benar mengajarkan tentang toleransi bahaya fasisme seperti apa, bahaya rasisme seperti itu di kurikulum. Di saya SMP SMA. Di negara asalnya Nazi. Di negara asalnya Nazi. Nah, tahun 2017 waktu saya 2015 dulu, 2015 Frankfurt Book Fair tuh yang kita jadi tuan rumah itu. Exactly. Saya lupa 2015 2017 2018 ya. Ya, pokoknya pas Frankfurt Book Fair itu Indonesia jadi host ya. Indonesia jadi host, saya balik ke Jerman karena saya dikirim waktu itu sama Kemdikbud untuk sana. Itu berubah semua. Jadi kayak mereka yang ada di situ itu generasi waktu saya SMP SMA dan karakternya berubah. Nggak serasis atau fasis yang saya alamin dulu. Jadi sangat ramah, bisa bahasa Inggris, terus dulu saya ngomong bahasa Jerman salah dikit aja dipelototin gitu kan, dianggap Ausländer gitu kan. Nah, ini enggak, ini beda. Artinya it took that long untuk memperbaiki sebuah generasi gitu. Jadi berangkat di pengalaman itu akhirnya saya selalu menekankan 3 hal ke anak saya secara value. Yang pertama adalah semua orang tuh beda-beda. We have to respect the differences gitu. Itu yang saya tekankan. Termasuk misalnya di rumah saya sama di rumah tetangga sama di rumah orang tua atau mertua itu punya rules yang beda-beda. And we have to respect that rules in their house. Sama seperti mereka harus respect rules di rumah kita. Gitu. Jadi itu yang saya tekankan. Value kedua yang saya tekankan adalah mau dia miskin atau dia kaya, we have to treat them equally. Gitu. Jadi sama helper harus tetap sopan, sama driver harus tetap sopan, nggak boleh nyuruh-nyuruh atau kayak memperbudak mereka gitu ya. Jadi benar mereka juga human being. Kemarin tuh baru 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya ngajak anak saya ke visit desa mbak kita gitu. Jadi mbaknya kita dia lagi ada acara di kampungnya, terus dia nanya, Pak,
boleh ngajak anak-anak ke kampung saya nggak? Betul. Oh ya udah boleh gitu, saya ajak, kita tinggal di rumah gubuk gitu, biar mereka juga experiencing it. Exactly. Jadi itu value yang pengen saya tanamkan. Yang ketiga itu tentunya karena saya Muslim, jadi saya ingin mereka mengenal Muslim yang benar, bukan Muslim yang benar, Muslim yang saya rasa nyaman itu yang kayak gimana gitu, yaitu Muslim yang damai, Muslim yang penuh kasih sayang, ajaran yang kompatibel dengan kompatibel dengan gitu. Jadi bukan Muslim yang marah-marah, bukan Muslim yang mempersekusi orang, enggak gitu. Muslim yang damai, adem, berbuat baik, benar-benar contribute to society kayak gitu. Very nice. Mas Antoni ini latar belakangnya juga unik. Saya belum sempat sebelumnya share lebih dalam, tapi tadi Mas sebut yang ada yang Katolik, kemudian dari Chinese keturunan juga gitu ya. Gimana Mas Putra? Kalau anak saya sih nggak pernah nanya soal itu ya, karena di keluarga juga ada kayak gitu. Saya keturunan Chinese, istri saya orang Bugis Makassar, terus kakak ipar saya banyak yang orang Jawa, terus dari sisi dari sisi istri juga ada yang nikah dengan orang Betawi, ada yang nikah dengan Pancasila ya Mas. ada yang nikah dengan orang Indonesia nih kayak gini nih. Bugis. Jadi kadang-kadang kalau ke rumah sakit gitu tanya sukunya apa, saya tulis Indonesia, karena saya bingung. Iya. Terus harus nulis apa gitu, karena istri saya Bugis Makassar, saya keturunan, tapi dari keturunan juga udah campur-campur gitu. Nah, kalau dari itu nggak ada sih, tapi kadang-kadang ada suka celutukan anak yang lucu. Kadang-kadang dia nanya, kan karena kadang-kadang kalau Imlek itu kita masih ya sekedar lucu-lucuan lah ya, ngucapin ke omanya, kemana Saya juga gitu. ngikutin ngerayain Imlek juga kok. Terus anak saya nanya, emang di rumah ini yang Cina siapa? Katanya. Terus dia nanya gitu, ini, loh, mama kok nggak Cina? Mama bukan Cina ya? Katanya, mama beda ya gitu. Kadang-kadang suka lucu-lucuan gitu. Jadi ada kejadian lucu juga pas. Jadi kita lagi barengan gitu, saya, anak saya, istri sama satu mobil juga sama adik ipar nyetir gitu, terus mau senggolan gitu, terus dia teriak dasar Cina katanya gitu. Tuh Omu lagi marahin kamu tuh. Sorry Mas. Karena kadang-kadang nggak ngeh gitu. Ya kalau anak sih relatif nggak nanya hal itu, karena keluarga memang sudah beragam gitu ya. Paling dia lebih ke pertanyaan eksistensial aja. Aku nih posisiku di mana dalam masyarakat yang kondisinya seperti ini gitu. Ya paling jelasin aja bahwa sebenarnya ya kita orang Indonesia, maksudnya ya beda-beda dan campuran juga, dan kalau di track juga udah nggak tahu lah ini udah generasi keberapa kan. Tapi ya masyarakat yang semacam ini ya paling dipahamkan saya bahwa kita memang ya kayak gini kondisinya yang beragam, dan itu sesuatu yang harus disyukuri juga kan. Saya disclaimer aja, warna kayak gini saya juga ada Yaman dan China-nya juga. Keturunan 5 ke atas gitu. Dan kadang-kadang saya bilang kan malah enak kan, Natalan dapat makanan, Lebaran kita makan dapat kue juga, Imlek dapat angpau kan katakan. Jadi dapat semuanya. Oke. Dengan kehadiran anak, apakah ada sesuatu yang berbeda? Mulai dari apakah ada perasaan iri karena mungkin di Indonesia istri itu punya jatah cuti yang lebih banyak, cuti hamil lebih banyak. Di Swedia kan 6 bulan ya, Papa Ledik itu kita off. Di Indonesia mungkin seminggu atau 3 hari ketika istri melahirkan. Mas Syafiq silakan. Kalau saya tuh jadi posisinya mungkin agak unik ya, posisi saya sama istri. Dan ini juga yang membuat kenapa hubungan saya sama bapak saya tuh menjadi membaik gitu gara-gara saya nikah sama istri saya gitu. Jadi istri saya tuh karakternya tuh kayak fotokopinya bapak saya. Sama persis. Hampir semuanya, cuma beda perempuan gitu aja gitu. Tapi hampir semuanya tuh kayak bapak saya, aja kayak wah, pertanda nih saya harus. Jadi takut sama istri dong Mas. Sounds familiar. Respect ya. Jadi pas di situ membuat saya jadi memahami bapak saya gitu. Makanya ada banyak nature di istri saya tuh yang mirip banget sama bapak saya, terus termasuk pekerjaan juga. Jadi istri saya tuh arsitek, sehingga lebih sering keluar kota, lebih sering meeting sama kliennya, ngecek gedung, naik ke lantai sekian gedung yang belum jadi. Terus
istri saya lebih seneng nyetir. Jadi kalau keluar kota tuh dia kita akhirnya sepakat lebih mending dia yang nyetir daripada saya. Karena saya nggak suka nyetir. Saya kalau nyetir ngantuk gitu. Jadi kalau lagi keluar kota tuh istri saya tuh stres. Mendingan dia yang nyetir. Karena kalau saya nyetir tuh nundutan kalau bahasa Sundanya tuh. Jadi makanya waktu udah pas punya anak, jatuhnya saya yang lebih dekat sama anak. Gitu. Saya yang lebih dekat sama anak. Walaupun kalau anaknya sedih, pasti nyari ibunya, gitu. Yang mana ya buat saya akhirnya jadi ada kayak balance yang terjadi gitu. Tapi istri saya juga kadang suka ngerasa bahwa kenapa pas lagi sedihnya ke dia, pas seneng-senengnya sama saya gitu. Tapi di sisi lain juga akhirnya kita kayak meet on the same level bahwa ya artinya anaknya pasti akan selalu nyari ibunya gitu. Karena kalau lagi sedih banget, anakku tuh pasti remedinya ada ibu. Walaupun istri saya nggak ngapa-ngapain, tapi udah kayak nalurinya ya, nalurinya udah kayak gitu. Tapi kalau main itu sama saya, gitu. Dua-duanya ya? Dua-duanya gitu. Sekarang kita lagi coba tadi istri saya yang lagi sama anak nih sekarang juga gitu, nganterin main skateboard. Tadi pagi habis main sepeda sama anak gitu. Jadi buat dapat quality time sama anak untuk yang funnya juga. Terus kalau misalnya sedihnya ultimate gitu ya, yang istri saya juga bingung ngadepinnya, baru saya yang ngadepin gitu. Jadi emang coba ngebalance itu sih antara peran istri sama anak. Kalau Mas Antoni gimana? Ya mungkin itu pengaruh juga kali ya pas masa-masa awal ketika anak tuh masih baru lahir, kemudian beberapa bulan pertama itu tuh pasti relasi dengan orang yang dalam tanda kutip ngurusin dia intens itu pasti juga akan ngaruh ke faktor kedekatan ya. Dan saya akui memang ketika anak pertama dan anak kedua itu istri yang jauh lebih intens untuk ngurus anak, karena memang saya paling cutinya cuma mentok-mentok tuh seminggu paling ya. Karena kan di Indonesia kan istilahnya juga cuti melahirkan. Jadi yang dapat cuti memang bukan cuti punya anak gitu ya. Bukan cuti punya anak. Kalau di Swedia kan memang ada papa ledik, mama ledik kan. Jadi cuti parenting lah istilahnya, lebih ke parenting gitu, dan lumayan lama kan 480 hari. Di kita yang dapat 90 hari itu juga untuk ibu, dan kemarin tuh ketika saya nanya ke HRD gitu kan, saya tuh lupa berapa hari. Jadi ada jatah di luar cuti tahunan gitu tuh, ada jatah memang kalau istri lahiran tuh ada tambahan izin istilahnya. Terus saya nanya, Mbak mau nanya dong, kalau cuti istri melahirkan tuh kita dapat berapa hari ya? Mas nggak ada istri melahirkan buat suami, dia bilang adanya cuma buat itu. Oh maksudnya ada izin nggak gini. Oh iya kalau itu boleh 2 hari gitu. Jadi mentok paling cuma 9 hari. Cuman memang akhirnya ya memang anak pertama dan kedua relatif lebih dekat ke istri sih. Ya memang kesal juga. Cuman kadang-kadang saya mengelus dada, biasalah itu anak cowok biasanya dekatnya sama mamanya bukan sama bapaknya. Itu cuma untuk pembenaran, tapi benar apa enggaknya kan kita nggak tahu. Dan untuk yang ketiga ya memang COVID juga ada blessing in disguise-nya juga ya. Kita bisa lebih banyak di rumah dan ya akhirnya bisa lebih intens untuk gantian dengan istri untuk ngurus anak yang ketiga itu. Jadi dalam tanda kutip memang cuti resminya cuma beberapa hari, tapi kan dengan work from home jadi lebih banyak waktunya ya. Mudah-mudahan aja agak ada perbedaan lah. Tapi kadang saya juga gangguin istri juga, kamu ngurusin anak mulu, saya jadi kayak suami tiri, saya bilang. Jadi bukan cuma kedekatan itu, jadi saya bilang ini di rumah nih sekarang posisinya 3 lawan 1, saya bilang. Nah mungkin yang satu ini mungkin kita bikin jadi 3 lawan 2 sih. 3 lawan 2. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Harif maupun Mas Antoni, apa strateginya dengan istri untuk membagi peran? Kalau jadi rencananya itu ada 3 ya. Yang pertama itu cita-cita saya. Kalau cita-cita saya tuh saya berharap karir istri saya bagus banget, penghasilan lebih besar dari saya, jadi saya bisa stay home dad. Karena nggak tahu, saya udah merasa saya senang masak gitu ya. Saya senang banget masak. Terus saya senang ngajarin anak kalau belajar apapun gitu, hands on gitu. Jadi saya ngerasa kayak mungkin emang terus saya senang bebersih rumah, jadi kan komplit gitu ya, lengkap. Buat saya ya kalau misalnya itu terjadi ya saya bisa jadi stay home dad. Saya bakal happy banget gitu. Itu kan keinginan saya, tapi kan kayaknya itu mustahil ya. Yang kedua tuh adalah kalau dari obrolan artinya kita mesti mulai aku sama istri saya tuh kayak akhirnya janjian gitu untuk
berbagi peran kapan dan di situasi seperti apa kita gantian untuk ngedampingin anak gitu. Walaupun sekarang nih anak saya aja pas lihat udah mulai jerawatan gitu kan. Tadi baru kelihatan jerawatnya ada satu gede banget. Terus tapi pelan-pelan minimal saya sama istri saya sepakat bahwa pokoknya apapun yang anak ucapkan kita jangan langsung flip marah. Gampang disebut susah dipraktekkan itu ya. Yes, yeah. Tapi saya selalu bilang ke istri saya mendingan dia cerita sama kita daripada cerita sama orang lain. Gitu. Jadi kalau nanya apa-apa mendingan ke kita. Jadi kita tuh safe zone-nya buat dia. Mereka, itu yang kesepakatan saya sama istri. Nah yang ketiga adalah ya kalau misalnya memang saya berkesempatan untuk misalnya katakanlah tinggal di negara lain gitu ya, saya sih berharap di Jerman gitu ya karena saya ngerti familiar. Saya ingin anak saya tuh ngelihat perbedaan itu secara real gitu ya, seperti apa yang aku alamin. Kemarin sudah saya bawa ke kampung supaya dia ngalamin juga bahwa ada yang rumahnya dari bilik, yang berbeda. Gitu. Walaupun rumahnya dari bilik, makannya kita ngampar pakai daun pisang, tapi orang-orang happy semua kok gitu. Jadi buat tunjukin bahwa happiness itu beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk tinggal di luar negeri, berarti saya sama istri lagi nabung untuk ya minimal 2 tahun sekali itu kita visit negara lain untuk melihat perbedaan itu. Belajar culture dan value lain gitu ya. Luar biasa. Mas Antoni, silakan. Dengan 3 saat yang baru ini pasti ada penyesuaian strategi. Kalau strategi khusus sih nggak ada ya. Paling cuman lebih intens komunikasi dengan istri. Kira-kira saya bisa mengisi di mana dan istri bisa mengisi di mana. Nah, ketika sebelum pandemi COVID-19 itu memang waktu saya tuh banyak tersita untuk pekerjaan. Ketika saya pulang anak pasti udah tidur. Nah, ketika anak bangun saya kadang-kadang belum tidur gitu. Ketika dia udah mulai masuk SD kelas 1 gitu, ya akhirnya ada kesepakatan tidak tertulis dengan istri. Mau saya capek kayak gimana pun, pokoknya yang nganter anak sekolah harus saya. Yang jemput anak sekolah juga harus saya gitu. Karena ya memang itu momentum akhirnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan anak dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan ketika dia pulang dari sekolah ke rumah gitu. Paling nggak ada ngobrol apapun gitu. Kadang-kadang suka nanya di sekolah ngapain aja, temennya gimana kayak gitu. Ya paling itulah ya, yang dikomunikasikan dengan istri. Dan karena semua dari proses pembelajaran anak pertama, ya anak kedua pasti lebih baik sedikit. Ya anak ketiga juga ekspektasinya lebih baik lagi sih. Tapi memang nggak ada yang disiapin khusus harus gimana-gimana sih, nggak. Lebih ke kita ada problem apa, ya kita obrolin kira-kira bisa melakukan apa gitu. Saya bisa ngapain, istri bisa ngapain. Memang masih belum maksimal, tapi ya kita masih learning by doing sih. Oke, thank you banget Mas Antoni, Mas Syafiq. Ini seru banget perbincangan kita hari ini. Ada 3 poin yang ingin saya simpulkan. Yang pertama, itu semua terjadi out of sudden. Kita awalnya pasti merasa tidak siap, tapi kita harus react accordingly. Kemudian yang kedua adalah naturally value yang ditanam oleh orang tua kita, terutama kalau kita jadi ayah, ternyata value ibu itu banyak yang pass down, tapi dari ayah juga. Dan yang ketiga, strategi dan komunikasi dengan pasangan itu sangat penting, dan kita harus selalu bisa iterative learning. Ini seperti tech company gitu ya, harus adaptif karena anak juga terus tumbuh dan berkembang. Oke, terima kasih banyak sekali lagi pemirsa. Kita beruntung sekali ada Mas Syafiq dan Mas Antoni. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi.